Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat beribadah. Pada malam hari ini kita akan bersekutu dalam ibadah rumah tangga. Sekalipun kita bersekutu di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita, kiranya kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya ibadah kita ini boleh diberkati menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rika J. Harisakti. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar kepada kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersekutu dalam ibadah rumah tangga bersama dengan keluarga kami masing-masing. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami senantiasa Tuhan pelihara. Dan ketika malam hari ini kami mau mendengar firman Tuhan, kami memohon curahkan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memahami firman yang akan kami dengar. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Engkau pimpin dan Engkau berkati Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah rumah tangga pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang berkarya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bermazmur bagi Tuhan melalui Mazmur pasal 35 ayat 27 sampai ayat 28 yang akan kita baca secara berbalasan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita, biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar.
dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu. Demikian mazmur kita. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari kitab Bakti 60 bait 1. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami umat-Mu boleh Tuhan perkenankan kembali, diundang untuk masuk dalam persekutuan yang indah melalui ibadah keluarga yang saat ini kami adakan di rumah kami masing-masing melalui tayangan YouTube malam hari ini. Kami saat ini mau belajar kembali firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah atas umat-Mu, atas kami sekalian, sehingga kami sungguh membaca firman Tuhan dari Alkitab ini dengan teliti, dengan baik, dengan benar, tetapi juga memahaminya. Dan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, kami dimampukan untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk Engkau berkati melalui firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah Kristus Yesus, haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan membaca bacaan Alkitab kita malam hari ini, terambil dalam kitab Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Mari saudara kita membacanya bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita mau bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Hallelujah.
Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang penebusan, semua orang Kristen tahu bahwa itu terjadi melalui Yesus Kristus. Ia menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus manusia. Ini adalah inti dari iman Kristen. Semua orang percaya tahu akan hal ini, bahkan mengimani akan hal ini. Namun demikian, pada kenyataannya masih saja ada orang Kristen yang berkata demikian. Saya percaya Yesus mati di atas kayu salib. Itu adalah fakta sejarah. Tetapi saya masih belum bisa mengerti dan memahami. Karena itu sulit diterima akal sehat saya. Bahwa hanya karena kematian Yesus itu, seluruh umat manusia diselamatkan dari dosa-dosanya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, itu seringkali diungkapkan oleh orang-orang yang bahkan dari lahir sudah Kristen. Gak masuk akal. Karena karya penebusan Tuhan, penyaliban Yesus, kita dihapuskan dosanya, kita diselamatkan. Masih ada orang Kristen seperti itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita malam hari ini di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mari kita baca sekali lagi ayat 8 dan ayat 9 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dari ayat ini, saudara, ayat ini jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita. Kasih-Nya kepada kita dinyatakan dengan mengorbankan putranya sendiri, putra Allah, putra tunggalnya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita pasti diselamatkan. Namun kita perhatikan sekali lagi baik-baik ayat yang ke-8 bagian yang terakhir. Dikatakan apa di sana? Ketika kita masih berdosa. Ini adalah wujud kasih Allah. Namun pernyataan ini sekali lagi sulit untuk diterima oleh akal manusia. Bagaimana mungkin? Loh, masih berdosa kok ditebus? Bukankah Allah tidak pernah toleransi dengan dosa? Dan karena itu pasti menghukum orang yang berdosa. Logis kan? Kalau yang berdosa dihukum dan yang benar dikasihi. Bukan cuma logis, tetapi Allah seperti itu adalah Allah yang adil. Tapi pertanyaannya malam hari ini untuk kita semua begini. Apakah kalau begitu orang berdosa tidak dikasihi Tuhan? Jawabannya pasti. Orang berdosa dikasihi Tuhan. Asalkan mereka mau berbalik dari dosanya. Itulah yang dikatakan juga dalam Alkitab. Kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 7, saya bacakan untuk saudara. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesaya ini masuk akal. Allah mengampuni orang kalau ia bertobat.
ke-8 dan 9, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 8 tadi. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya, Kristus telah bertindak mengampuni kita walaupun kita masih berdosa. Jadi, tidak bertobat dulu baru ditebus, tetapi sudah ditebus walau masih berdosa. Nah, masuk akal nggak? Itulah yang sulit diterima oleh akal manusia, tapi amat sangat disayangkan. Itu jugalah kenyataan yang terjadi. Bagaimana menjelaskan ungkapan Paulus ini? Apakah pertobatan tidak perlu? Karena toh Yesus mau menebus kita ketika atau walau kita masih berdosa. Tidak demikian, saudara. Pertobatan itu tetap amat sangat penting. Yesus sendiri sering menyerukan, bertobatlah kamu. Yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada malam hari ini adalah kasih Allah tidak bergantung pada pertobatan kita. Ketika kita bertobat atau tidak, Allah tetap dan bahkan telah lebih dulu mengasihi atau menebus kita. Bapak Ibu Saudara, ini memang tidak masuk akal. Ini memang tidak dapat kita pahami dengan akal kita yang kecil ini dibandingkan Allah yang besar dan luar biasa ini. Ya, itu semua hanya dapat dipahami kalau kita tidak memakai logika akal, tetapi kita memakai logika CINTA, Sangnya. Logika cinta mengalahkan logika akal kita. Ilustrasinya begini. Kalau saudara dan saya mencintai seseorang, maka apapun sikap orang itu, kita tetap mencintainya. Katakanlah, misalnya cinta kita bertepuk sebelah tangan. Ketika kita mencintai dia dan dia menolak cinta kita, malah menyakiti hati kita. Kalau kita benar-benar cinta kepada dia, kita akan tetap mengasihinya. Sama seperti ilustrasi seorang ibu yang anaknya menyakiti hatinya, mendurhakainya, maka pasti seorang ibu tetap akan mengasihinya, bahkan telah lebih dulu memaafkannya sebelum anaknya itu menyadari kesalahannya. Begitulah Bapak Ibu Saudara, kasih Allah dalam Yesus Kristus. Ia telah menebus saudara dan saya. Tidak peduli apakah kita sudah bertobat atau belum. Ia mengorbankan dirinya walau kita masih menyakiti hatinya. Pertanyaannya lagi, lantas apakah kita perlu bertobat atau tidak? Itu pertanyaannya, ya kan? Saudara pasti bertanya-tanya. Kalau gitu perlu nggak kita bertobat? Ya perlu. Kalau kita mau penebusan atau keselamatan Allah itu berlaku efektif dalam hidup kita, saudara dan saya harus bertobat. Tanpa pertobatan, memang Allah telah dan tetap mengasihi kita. Tetapi kasihnya itu tidak akan kita alami sebagai suatu kekuatan hidup. Ini yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Kalau kita sedang tenggelam dalam badai kehidupan ini, Yesus datang menolong kita dengan melemparkan alat penyelamat. Ini berarti Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi apakah kita otomatis selamat?
Kalau kita sedang tenggelam dalam dosa, mau binasa, Yesus datang. Yesus memberikan dan melemparkan alat untuk menyelamatkan kita. Pertanyaannya, kita selamat gak? Tergantung saudara dan saya menyambut alat penyelamatan itu. Kita membiarkan ditarik olehnya ke arahnya, atau kita tenggelam dan hanyut di dalam pergumulan hidup dan dosa. Tergantung saudara dan saya. Terimalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Amin. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Bapa, melalui pengorbanan putra tunggal-Mu di atas kayu salib. Kami semua ditebus dan dibenarkan. Kami percaya bahwa kasih-Mu itu luas, panjang dan lebar. Oleh karena itu Bapa, biarlah umat-Mu yang boleh mendengar firman Tuhan hari ini sungguh menyadari hal itu semua, sehingga dalam perjalanan iman kami senantiasa terus boleh menyatakan terima kasih, cinta kasih kami kepadamu, syukur kami kepadamu lewat hidup kami yang senantiasa diperbaharui. Ajar kami Tuhan untuk membenci segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan, karena dosa dan kesalahan yang kami lakukan hanya akan membuat Tuhan bersedih dengan apa yang kami lakukan. Kami adalah milik-Mu, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Biarlah kenyataan ini membuat kami menyadari bahwa kami hidup hanya di dalam anugerah Tuhan, dan oleh karena itu kami melihat hidup ini, bahkan menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai pribadi, kami sebagai bagian dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam jemaat-Mu, ajar kami dimanapun kami berada untuk senantiasa memancarkan cinta kasih Allah itu, dan itu boleh dirasakan, bahkan dinikmati menjadi berkat bagi kehidupan bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat, bersama dengan masyarakat. Bapa yang baik, berkatilah di Minggu Paskah ini untuk senantiasa kami mensyukuri akan kebangkitan Tuhan, Tuhan yang berkarya dalam hidup kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sama yang akan senantiasa menyertai perjalanan hidup anak-anak-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, syukur hati kami. Kami panjatkan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil kita menyerahkan persembahan syukur, kita menyanyi Kidung Jemaat 403. Jemaat Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami pada malam hari ini lewat hamba-Mu Ibu Pendeta Rika. Biarlah kami boleh melakukan firman yang telah kami dengar di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati Ibu Pendeta Rika dan keluarga dalam tugas pelayanannya Tuhan. Bapa, kami juga Tuhan mau bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan sebagian dari berkat-berkat Tuhan kami bawa sebagai ungkapan syukur kami dalam persembahan ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan persembahan kami ini, agar ini boleh menjadi dupa yang harum Tuhan. Berkati juga majelis jemaat yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar ini boleh dipergunakan di dalam pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan gereja-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur lebih heran lagi Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dipersilakan untuk berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan. Lakukanlah segala firman Tuhan yang sudah kita dengar. Amen.
Tuhan, sekarang arahkanlah hati, pikiran, bahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, bahkan pertolongan melalui Roh Kudus-Nya yang menyertai kita, senantiasa memberkati kita semua dimanapun berada, dari sekarang sampai selama-lamanya.